Tidak ada single factor dalam setiap kecelakaan dan setiap kecelakaan pasti berbeda. Contoh pesawat udara tergelincir keluar landasan sudah berkali-kali terjadi. Penyebabnya tidak pernah sama. Pilotnya jangan cuma dia bisa menyeberangkan. Bicara mengenai kecelakaan pesawat udara, tidak terlepas dari narasumber kita yang satu ini. Beliau adalah Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, Kapten FX Nur Cahyo Utomo. Apa kabar, Kapten? Baik, selamat sore, selamat malam. Selamat malam, Kapten. Waduh, kita berterima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berjumpa di sela kesibukan Kapten yang sangat sibuk Saya nih ya. juga terima kasih dipercaya bicara di sini. Untuk sementara mohon izin kita dilepas sebentar. Boleh, kita boleh sudah saya. menjaga Ya. jarak juga 3M juga sudah, masing-masing juga sudah antigen juga Ya. ya, Kip ya. Udah standar itu, Kip ya. Sudah masuk hotel harus antigen. Harus semua ya, betul Kapten. Minimal ya. Iya, ini sibuk dalam rangka Kebetulan saya sedang diminta untuk ngajar ke pendidikan mengenai investigasi oh baik. di Kementerian Perhubungan. Baik, kalau gitu. Waduh, sibuk nih. Terima kasih Lumayan. sekali. Baik, Kapten. Sekarang posisi sebagai Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan. Ya. Ini awal muasalnya gimana, Kapten? Oke, kalau tentang asal muasal saya jadi Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan ini, mungkin saya perlu bercerita asal muasal saya tertarik masuk KNKT. Jadi pertama saya melakukan investigasi itu kecelakaan Silk Air di Palembang tahun 97. Waktu itu kecelakaan besar, KNKT, waktu itu namanya belum KNKT, waktu itu namanya AAIC, Aircraft Accident Investigation Committee. Waktu itu pimpinannya Profesor Diran. Saya diajak untuk ikut oleh Kapten R. Tata Lananggali. Oh, Kapten Ertara di Merpati waktu itu. Dulu Merpati ya. Saya diajak, saya ikut di Palembang, mungkin kira-kira hampir 3 minggu, 1 bulan saya di sana. Baik. Saya melihat diskusi dengan investigator yang waktu itu Profesor Marjono, belum profesor, waktu itu masih doktor, berdiskusi dengan ahlinya Boeing mengenai suatu potongan aileron misalnya waktu itu. Terus pertanyaan dari engineer Boeing itu, ini atas atau bawah? Katanya. Terus dijawab sama profesornya dari Boeing, ini atas. Karena proses pembuatannya adalah honeycomb ini setelah dipotong sebelum dilapisi dengan aluminium, dilapisi dengan karbon. Karena pas begitu dari Boeing bilang karena dipotong sama Pak Marjono. Karena koefisien honeycomb itu sekian-sekian, koefisien muai aluminium itu sekian-sekian. Jadi karbon itu dipakai untuk menghambat si Boeingnya ngeliatin, kamu harusnya ikut kuliah saya. Lebih mengerti itu ya. Supaya saya itu nggak ngelihat orang-orang yang matanya bengong kalau saya ngasih pelajaran. Pak Marjono balas, atau kamu ikut kuliah saya, kata. Kamu siapa? Kata orang Boeing gitu. Saya guru di ITB, kata. Langsung orang Boeingnya bilang, you shut up. Tapi yang saya lihat dari situ adalah ternyata banyak sekali orang-orang pinter, banyak sekali orang-orang dengan ilmu-ilmu yang saya nggak kebayang sebelumnya. Setelah itu ngobrol lagi saya itu sama dengan Dr. Budi Sampurno, sekarang profesor juga di UI. Tanya masalah kira-kira kondisi penumpangnya bagaimana. Menurut Pak Budi waktu itu dibilang bahwa kemungkinan orangnya sudah sebelum kecelakaan, sebelum jatuh, kemungkinan pingsan. Karena pesawatnya sudah mengalami sekian G dan orang itu akan bertahan dalam kondisi sekian umumnya dan lain sebagainya. Saya berpikir ini ilmu apa lagi gitu. Jadi ternyata banyak sekali ilmunya. Ada ilmu tentang pesawat, tentang bagaimana pesawat itu dibangun, tentang manusia. Akhirnya saya berpikir saya pengen ikut di KNKT, saya pengen belajar dari bapak-bapak inilah. Intinya itu. Akhirnya saya mulai ikut investigasi dan diangkat sebagai investigator di KNKT tahun 2000. 2000 saya ikut investigator, waktu itu AAIC sudah 2002 sudah berubah menjadi KNKT. Akhirnya mulai ada moda kereta api,
pelayaran, jalan raya, tadinya hanya penerbangan. Kemudian tahun 2007 pada saat kecelakaan Garuda di Jogja, GA200 ini, Be. GA200, ketemu sama Deputy Directornya ATSB dari Australia. Terus pas istirahat makan malam, ngobrol-ngobrol, dia bilang, saya ditawarin sama orang KNKT, udah kamu ambil aja tuh sekolah di Australia. Saya bilang, sekolah apa? Sekolah investigasi, 1 tahun di Australia. Terus Deputy Directornya Alan Stray, dia bilang, kalau kamu yang lamar, saya terima. Terus saya nggak dengar emang ada program. Jadi rupanya sejak bulan, itu kejadian bulan Maret. Jadi rupanya sejak bulan November dari Australia sudah memberikan penawaran. Dari KNKT mencoba memajukan beberapa nama, tapi ditolak sama Deputy Director ini. Terus akhirnya saya menawarkan, kalau kamu saya bisa terima, kamu boleh ikut program ini. Loh, kenapa saya bilang gitu. Saya nggak punya gelar sarjana, saya bilang. Dia juga bilang, memang saya punya. Saya nggak butuh gelar sarjana. Lalu kenapa kalau saya lulus? Gitu. Kalau saya diterima, kalau kamu saya tahu backgroundnya dan kamu pasti bisa. Jadi itu adalah program pertamanya ATSB untuk memberikan pelatihan diploma Transport Safety Investigation untuk non warga Australia. Jadi saya waktu itu jadi kelinci percobaan untuk mendapatkan pelatihan tentang investigasi 1 tahun pakai AUS-8 beasiswa. Kemudian saya belajar di sana, akhirnya saya terima, saya Mei 2007 saya berangkat. Belajar di sana selama 1 tahun, dari situ saya ngelihat bahwa ternyata apa yang kami lakukan waktu itu di KNKT selama ini banyak yang kurang lah. Saya belajar mulai dari dasar aturan investigasi, IQ Annex 13, sampai IQ Doc seperti apa, harus bagaimana, kemudian mengenai tata cara melakukan wawancara, bagaimana foto, bagaimana kalau diwawancara sama wartawan, bajunya harus warna apa, ngomongnya bagaimana. Sampai sedetail itu ya, Kak? Sampai sedetail. Jadi pelatihannya banyak sekali. Kemudian ada prakteknya juga. Jadi kita disuruh praktek untuk melakukan wawancara, pergi ke lokasi, ngambil data, dan lain sebagainya, sampai terakhir adalah menulis laporan. Saya ingat laporan yang saya buat waktu itu adalah kejadian di Melbourne, Airbus 320, sedang loading kargo, sedang refuel di sebelahnya, truk loader kargonya terbakar. Jadi sebelah lagi refuel, sebelahnya terbakar. Nah, saya suruh investigasi itu. Saya membuat laporannya. Laporan sedang proses, sudah final dari saya, sedang proses edit dan pemeriksaan oleh manajer dan lain-lain. Saya maju ujian untuk ujian diploma saya. Saya dikasih 1 folder, isinya 12 lembar. Nomor 1 tentang komunikasi. Tunjukkan bahwa kamu pernah berkomunikasi, tertulis. Buktinya adalah email, undangan rapat, apalah segala macam. Terus sampai dengan notulennya, apa segala macam tentang komunikasi. Habis itu kemampuan menggunakan komputer, termasuk bukti-buktinya apa, termasuk sampai dengan 12 item itu kegiatan dalam investigasi. Folder yang tadinya isinya 12 lembar itu setelah saya kembali jadi penuh. Jadi sudah ditutup aja rasanya udah susah gitu. Diajukan ke pengujinya. Pengujinya waktu itu 2 direktur di ATSB dan 1 manajer training. Diuji, diwawancara segala macam, akhirnya saya dinyatakan lulus. Program saya adalah 1 tahun. Dan saya tepat 1 tahun meninggalkan Indonesia dan kembali pas 1 tahun. Jadi saya berangkat dari Jakarta itu 17 Mei, landing di Jakarta lagi 18 Mei. Pas 1 tahun. Persis ya 1 tahun. Nah, yang setelah saya, pada saat saya di sana sebetulnya, pada saat di sana itu ditandatangani bantuan dari Australia namanya ITSAP,
Indonesian Transport Safety Assistance Package. Jadi paket bantuan dari Australia untuk Indonesia. Ada yang ke KNKT, ada yang ke Dirjen Perhubungan Udara. Nah, akhirnya mata anggaran saya yang tadinya dari AusAid pindah ke ITSAP ini. Setelah saya pulang, akhirnya mulailah banyak teman-teman yang ikut belajar di sana. Tapi saya selama di sana nggak ada orang Indonesia datang. Saya berharap adalah yang datang, saya ngobrol mau nitip kecap ABC atau apa gitu. Nggak ada yang datang. Nah, setelah itu mulai banyak teman-teman yang ikut program, termasuk ada yang ikut diploma TSI juga. Total akhirnya sekarang di Indonesia ada 6 yang punya diploma TSI. Dari penerbangan ada 3, dari kereta api 1, pelayaran 2. Namun demikian yang masih bekerja di KNKT tinggal 3. Yang lain ada yang di kementerian, ada yang di perusahaan. Saya kebetulan orang yang pertama non-Australia yang dapat gelar diploma itu. Pulang dari sana, saya sampaikan ke Ketua KNKT waktu itu Pak Tatang Kurniadi. Pak, saya dapat ilmu banyak sekali. Ini. Akhirnya Pak Tatang, oke, kita bikin training. Oke. Bikin training, terus... Oh, jadi bisa dikondak di Indonesia Nah, trainingnya ya? saya waktu itu saya tawarkan, oke, kalau KNKT mau bikin training, yang masalah aturan mungkin tidak jauh berbeda lah. Oke, kita kurang memang banyak, tapi nanti kita bisa baca-baca. Terus saya bilang, saya mau memberikan pelatihan tentang tata cara wawancara. Karena dulu nggak ada tata cara wawancara yang saya peroleh dari Australia. Akhirnya dilakukan training, saya bilang, ini loh tata cara wawancara itu begini. Setelah itu, tanya jawab. Begitu selesai tanya jawab, terus saya mau udah selesai sesi saya kan, saya mau mundur, Pak Tatang maju, tunggu, jangan mundur dulu. Pak Tatang bilang ke investigator yang ikut training, mulai sekarang, begini tata cara interview di KNKT. Nah, dengan paket bantuan ITSAP ini, Australia datang juga ke Indonesia, ke Jakarta, menawarkan kita untuk membuat pelatihan sendiri. Akhirnya sekarang KNKT bisa bikin training Basic Investigation Course itu 5 hari. Kemudian Human Factors Training itu 5 hari, belajar tentang manusia. Kemudian Analysis Training itu 3 hari. Ada teknik wawancara sendiri, ada bloodborne pathogen. Bloodborne pathogen itu mengenali bahaya di lokasi kecelakaan, utamanya virus. Jadi bukan hanya sekedar ya, buat investigatornya. Jadi kita masuk ke lokasi kecelakaan itu banyak bahayanya. Ya ada bahaya pecahan kaca, pecahan besi, ada tabung, ada lain-lain, ada bahan kimia, tetapi juga kita perlu perhatikan kemungkinan di situ ada virus dari korban. Jadi sekarang pada masa pandemi orang sibuk dengan pakai baju hazmat dengan masker. Di KNKT sudah ada pelatihan bagaimana cara memakai, bagaimana cara membuka. Itu sudah ada aturannya sendiri. Buka pakaiannya gimana, buka sarung tangannya bagaimana, itu sudah ada. Jadi kita sudah belajar itu. Terus akhirnya kita sekarang sudah punya beberapa pelatihan dan akhirnya karena memang regulasi berkembang, pengalaman kita bertambah, ya pelatihan itu juga ikut berubah gitu. Tidak lagi seperti dulu waktu kita belajar dari Australia. Khusus untuk pelatihan analisis ini, yang aslinya hanya 3 hari, itu pertama kali kita mau mengadakan training, saya ingat tahun 2016. Saya ditelepon dari Singapura. Kok kamu bikin training nggak ngajak-ajak, training analisis? Saya pengen ikut katanya. Saya bilang sama dia, saya baru pertama kali ini bikin, saya nggak tahu bagus apa enggak. Nanti deh katanya. 2017 saya ketemu lagi sama dia di Taipei, mana katanya bikin training. Akhirnya 2018 Indonesia dan Australia diminta untuk ngajar di IKEO Bangkok tentang investigation analysis ini. Jadi kita waktu itu ngajar, pesertanya ada 46 dari 17 negara. Nah, tapi ini saya ceritanya jadi loncat nih. Jadi ini sudah 2016. Jadi dulu gini, kembali ke cerita saya zaman mulai jadi investigator. Dulu di investigator KNKT itu adalah semuanya part-time, tidak ada yang digaji.
Jadi semuanya adalah bekerja di luar karena salah satunya KNKT agar tetap independen, tidak mempekerjakan investigator dari Kementerian Perhubungan. Oke. Jadi memang dari luar lebih banyak. Tapi tetap dalam posisi di operator penerbangan gitu. Tetap bekerja di operator karena kita dapat gajinya dari operator penerbangan. Karena di KNKT nggak ada gaji. Nah, kita bekerja di KNKT pada saat waktu luang kita atau pada saat dibutuhkan. Jadi saya ingat 2007 itu kecelakaan GA200, saya sedang ada di Makassar, lagi terbang di Makassar. Kebetulan di perusahaan saya enak, saya minta ganti. Oke, kapten terbang dulu, nanti sore kita kirim ke pengganti, kapten ke sore-sore ke Jogja. Nah, dulu di KNKT modelnya gitu, tadi kita part time, kerja di tempat lain, tapi kalau membutuhkan kita bisa membantu KNKT. Jadi nanti rapat itu biasanya kita janjian, nanti kapan mau rapat sama-sama meluangkan waktu kita kumpul. Nah, intinya dulu begitu. Jadi di KNKT umumnya adalah kita bekerja di luar, terus membantu KNKT karena memang waktu itu KNKT nggak dapat gaji. Betul. Kemudian 2014 kebetulan Merpati berhenti operasi, kemudian KNKT membuka lowongan untuk ketua subkomite investigasi kecelakaan penerbangan. Teman-teman meminta saya untuk maju jadi Kasubkom. Saya bilang, waduh, kenapa saya? Ya udah, terus mau gimana lagi udah. Teman-teman akhirnya karena banyak permintaan teman-teman untuk saya yang maju, akhirnya saya melamar jadi ketua subkomite dan 2015 saya jadi ketua subkomite investigasi kecelakaan penerbangan. Dan 2015 ini pula pertama kali di KNKT ada investigator dan ketua subkomite yang digaji. Yang tadinya nggak ada, dari sejak 2015 baru di KNKT itu investigator digaji. Baik, sedikit kita mundur sedikit nih. Ya. Awal karir sebagai ataupun mulai belajar sebagai pilot bagaimana ceritanya, Tim? Oke, awal mula saya kesasar jadi pilot. Saya lulus SMA dari Jogja. Sebenarnya bukan Jogja, SMA saya di Bantul. SMA Tirto Nirmolo, sekarang namanya SMA Negeri 1 Kasihan. Nah, saya lulus SMA, kemudian melamar di UMPTN. Sekarang dulu namanya Sipenmaru. Ya, perguruan tinggi negeri lah. Melamar perguruan tinggi negeri, udah tes. Nunggu pengumuman masih lama. Akhirnya saya ikut tes, kemudian nunggu pengumuman yang lama itu, ibu saya bilang, kamu daftar aja ini. Dia lihat, kasih tahu pengumuman di koran, pendaftaran untuk Curug. BLP Curug. BLP Curug. Terus saya bilang, kebetulan tempat tesnya nggak jauh dari rumah. Jadi ya udahlah, daripada saya ngisi waktu luang, saya daftar aja lah. Begitu saya daftar, ternyata tesnya banyak, berkali-kali. Terus saya ingat waktu itu saya daftar di Jogja itu wilayah Jawa Tengah dan DIY itu pendaftarannya di Jogja. Jadi yang daftar ada yang dari Semarang, dari yang Solo, dari mana-mana, Purwokerto. Saya daftar, saya ingat yang daftar waktu itu ada 600-an untuk yang daftar penerbang. Tes tertulis, besok paginya langsung pengumuman. Yang lulus maju tes berikutnya. Begitu pengumuman yang keterima, ternyata yang lulus untuk jurusan penerbang hanya 7. Dari 600. Dari 600, saya bilang, waduh, saya lulus nih. Saya makin merasa tertantang, ini tesnya kan banyak sekali. Saya mau coba, saya gagal di mana. Akhirnya saya ikutin terus. Saat saya sedang ikutin tes kesehatan, tes psikotes dan lain-lain, tiba-tiba pengumuman dari perguruan tinggi diterima. Saya keterima di UGM, Teknik Kimia. Jadi bimbang nih. Tapi saya masih harus tes di Curug. Akhirnya ya udahlah, saya lanjutin tes deh. Saya mau tahu saya gagal di mana. Tes terakhir waktu itu adalah bakat terbang, tes aptitude di Curug. Saya aptitude tes, meninggalkan penataran P4 di UGM. Akhirnya saya pulang dari aptitude test, mulai kuliah, baru kuliah dapat berapa minggu lah.
ada pengumuman dari Curug, saya keterima. Akhirnya saya bilang sama ibu, saya harus memilih nerusin yang mana. Saya ambil Curug atau saya kuliah. Kata ibu, ya udahlah kamu Curug aja lah. Akhirnya saya belajar di Curug. Saya masuk Curug tahun 88, lulus tahun 90, angkatan 46. Angkatan 46 gitu ya. Angkatan 46. Lulus Curug tahun 90, saya masuk Merpati jadi Kopil Fokker 28. Dulu zaman Merpati integrasi dengan Garuda, jadi saya masih merasakan terbang dengan kapten dari Garuda, rutenya Merpati, kadang-kadang pakai baju Merpati, call sign-nya Garuda. Dulu masih merasakan itu ya. Oh, jadi ketika di Curug nih, kayak bicara sebagai Korps 46 nih, kayak ada pengalaman-pengalaman menarik ya waktu di Curug ya? Di Curug, saya dulu muridnya Kapten Andreas Mur Santoso, Mas Mur. Mas Mur ya. Baru beberapa bulan lalu meninggal ya. Beliau. Nah, saya muridnya Mas Mur. Mas Mur itu terkenal dengan muridnya harus ngomong. Apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di dalam pikiran kita omongin. Jadi kalau sama Mas Mur itu taksi gitu ya, follow yellow line, follow yellow line. Jadi kita ngomong terus, kalau saya reduce power, nose-nya mau turun, saya angkat, berat, saya trim. Jadi apa yang kita lakukan itu diomongin. Saya dulu, teman-teman saya berpikir bahwa, sama Mas Mur mah capek ngomong mulu. Tetapi setelah saya pernah belajar di flight instructor manual, ternyata itu adalah salah satu metode yang membuat murid itu melakukan sesuatu itu lebih cepat nangkep, karena dia sambil ngomong sambil mengerjakan. Jadi apa yang dirasakan ya dia omongin. Saya ngerasa berat, saya tarik, saya trim, itu semua diomongin. Akhirnya memang lebih cepat. Tetapi memang pada tahap-tahap terakhir sudah pre-CPL nggak lagi begitu. Tapi ya artinya masih diomongkan kalau sesuatu yang, kalau taxi aja nggak perlu ngomong. Tapi kalau udah take off, rotate, saya set segini, powernya segini, itu masih. Tapi kalau yang simpel-simpel sudah enggak. Tapi intinya saya menangkap bahwa itu ternyata salah satu metode yang menurut flight instructor manual itu ada memang metode seperti itu. Dan ada lebih cepat ya, dan lebih cepat. Nah, kemudian pengalaman menarik waktu itu saya sedang ngantri karena muridnya angkatan saya, muridnya Mas Mur Santoso ini 2, saya sama Asep. Saya lagi nunggu, Asep lagi terbang pre-solo waktu itu. Saya nunggu di hanggar, begitu lagi nunggu landing, berak, pesawatnya keluar ke rumput. Ternyata landing gear-nya patah. Akhirnya Mas Mur Santoso di grounded. Sebenarnya waktu itu kalau nggak salah landing gear-nya itu sudah sebelumnya ada yang pakai dan mungkin sempat landingnya kenceng, studentnya nggak lapor. Jadi sudah ada yang kendor lah kira-kira. Karena waktu Mas Mur Santoso dan Asep ini terbang nggak ada masalah gitu. Tapi ya mungkin saya nggak tahu, mungkin Mas Mur Santoso disalahkan karena pre-flight-nya nggak teliti. Nah, tapi intinya akhirnya Mas Mur Santoso di grounded. Saya nggak terbang. Begitu saya lapor instruktur lain, kamu anaknya siapa? Mas Mur. Nggak berani instruktur menerbangkan karena Mas Mur senior. Nggak mau instruktur-instruktur yang lebih muda menerbangkan muridnya, itu nggak berani. Akhirnya teman-teman saya udah pada solo, saya nggak terbang-terbang. Waduh, gimana? Akhirnya saya waktu itu melapor ke Kapten Denny Permadi. Mas, saya minta terbang. Kamu anaknya siapa? Anaknya Mahmud. Wah, nggak berani saya. Kamu stage-nya berapa? Waktu itu saya ingat saya masih A8. Jadi saya baru 8 kali terbang. Sementara teman-teman saya udah ya, masih pre-solo ya. Teman-teman saya udah 15 nih. Hah? Kamu masih 8? Siap Mas, masih 8. Oh, udah kamu terbang. Akhirnya saya diterbangkan sama Kapten Denny. Saya mau terbangkan sama dia sampai akhirnya saya lulus solo. Lulus solo, terbang lagi sama Mas Mur Santoso sampai saya PPL. Tapi setelah itu saya merasa tidak banyaklah pengalaman menarik. Jadi mungkin ya biasa-biasa sajalah di Curug. Yang berkesan buat saya yaitu waktu Mas Mur Santoso mengalami accident, akhirnya saya ikut tergrounded karena Mas Murnya nggak terbang. Ini waktu di operator terbang sebagai pilot gitu ya, ada pengalaman menarik juga nggak gitu? Saya di Merpati terbang Fokker 28
kemudian ATPL course, jadi dapat ATPL, saya terbang KASA. Setelah terbang KASA, saya terbang Fokker 27, kemudian Boeing 737. Pengalaman menarik saya mungkin waktu terbang Fokker 27. Waktu itu saya terbang dari Kupang ke Alor. Sore, penerbangan itu sore. Saya terbang dari Kupang ke Alor. Terus ada FOO, dispatcher dari Kupang yang saya pengen ikut lah. Ini kok banyak pesawat KASA yang pada RTB. Cuacanya emang kayak apa gitu. Ya udah duduk aja sini gitu. Dia duduk di jamsit. Terbanglah kita ke Alor. Alor itu kalau dari Kupang kita harus melewati pulau, menyeberang pulau, terus dari sisi laut yang sebelahnya kita mulai berputar untuk landing. Di final approach-nya itu ada satu pulau kecil yang kalau laut lagi surut, antara pulau di mana landasan ada dengan pulau kecil ini kadang-kadang jadi pasir. Sore itu pas saya mau mendarat sedang tidak surut, jadi sedang ada airnya, laut sedang pasang, tetapi ombaknya kenceng. Saya pikir, oh ombaknya gede, ini kan laut dangkal, kenapa ombaknya besar? Saya bilang sama co-pilot, ini anginnya kenceng. Kebetulan saya yang terbang, ini anginnya kenceng. Siap-siap ya, saya bilang. Saya mau approach, mau landing, sudah di atas landasan. Pesawat saya itu drift yang menurut saya cukup ekstrim lah. Ini kok driftnya kok besar sekali. Crosswind kenceng. Crosswind kenceng, saya bilang. Go round. Go round. Go round. Go round. Kan orang waktu itu berpikir kalau udah sampai ya harus landing gitu. Ini sudah sampai, sudah di atas landasan, kenapa batal? Dia bilang, go round. Akhirnya saya go round, naik, terus udah kita pulang ke Kupang. Di perjalanan menuju ke Kupang, saya announce ke penumpang, saya beritahu ke penumpang, para penumpang yang terhormat, mohon maaf, kita tidak jadi mendarat di Alor. Kita sudah sampai tadi. Tetapi sebelum mendarat, saya merasakan posisi pesawat ini tertiup angin yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan saya tidak yakin saya bisa mendarat dengan selamat. Saya putuskan kita kembali ke Kupang. Saya mohon maaf atas ketidakmampuan saya. Saya bilang gitu. Persis, jadi saya mencoba, udahlah kalau penumpang mau marah, marah deh. Saya bilang, saya mohon maaf atas ketidakmampuan saya, tapi saya mengalami sesuatu yang saya nggak pernah lihat sebelumnya, nggak pernah saya alamin sebelumnya. Saya nggak tahu saya bisa mendarat dengan selamat atau tidak. Akhirnya saya kembali. Saya mendarat di Kupang, dah mendarat, parkir, matiin mesin, cek, kok penumpang nggak pada turun gitu kan. Pramugari ketok pintu. Cap, penumpang mau ketemu. Waduh, saya dimaki-maki nih, saya bilang gitu, aduh, udahlah. Saya udahlah, biarinlah, terima saya dimaki-maki, saya terima. Saya buka pintu kokpit, penumpang tepuk tangan. Saya pelajaran yang saya terima saat itu adalah bahwa apapun kondisinya, kalau kita menyampaikan dengan terus terang, dengan bahasa yang bisa diterima oleh penumpang, dengan logika yang bisa diterima oleh penumpang, mereka ngerti kok. Itu yang pelajaran yang mereka juga memberikan appreciate. Mereka juga bisa paham bahwa udahlah Cap, daripada memaksakan diri ini lebih baik. Daripada kita memaksakan diri ada apa-apa, ya sudah ini lebih baik, udahlah nggak apa-apa. Nah, intinya bahwa tergantung bagaimana kita menyampaikan. Kalau sesuatu yang kita sampaikan itu masuk akal, menurut mereka logis, dan untuk kepentingan mereka nggak marah kok. Itu yang saya terima. Akhirnya besok paginya kita terbang, waktu itu penumpang saya berangkat itu 44. Besok paginya saya pikir pasti ada yang membatalkan diri, ada yang takut berangkat. Besok paginya penumpang boarding, penumpangnya berapa? 48. Duh, kok malah nambah. Tidak satu pun membatalkan diri. Tidak satu pun membatalkan diri. Tapi intinya bahwa saya itulah. Karena tahu juga pilotnya captain. Dia tahu ternyata pilotnya nggak nekat, mungkin gitu kali ya. Tapi apapun itulah. Tapi intinya kembali bahwa pengalaman ini yang saya terima, kalau kita bicara dengan memberikan informasi yang bisa diterima, masuk akal untuk mereka nggak marah kok. Itu aja sih. Baik. Ini kita sedikit
mengenai peranan KNKT gitu. Di setiap kecelakaan yang terjadi gitu, bagaimana penyampaian berita baik itu kepada keluarga ataupun kepada layak khalayak ramai ini seperti apa? Gitu? Karena kita tahu saat ini media sosial baik ataupun medsos saling berlomba untuk memberikan berita. Itu bagaimana? Gitu? Oke, jadi begini. Dalam sebuah kecelakaan, terutama kecelakaan yang dengan skala besar, menarik perhatian banyak media, baik dalam dan luar negeri. Kecelakaan penerbangan selalu lebih seksi dibanding kecelakaan transportasi yang lain. Tetapi bagi KNKT yang utama, pihak yang paling berhak menerima informasi adalah keluarga. Jadi sejak kecelakaan Lion Air dan kemarin kecelakaan Sriwijaya, sebelum publikasi kepada media ataupun kepada masyarakat melalui media, KNKT selalu memberikan informasi kepada keluarganya dulu. Dan kadang-kadang informasi kepada keluarga ini lebih banyak daripada informasi kepada media. Karena memang mereka adalah pihak yang paling berkepentingan untuk tahu apa kecelakaannya. Jadi biasanya 1 hari sebelum kita mengeluarkan preliminary report atau final report, kita sampaikan kepada keluarga untuk beritahu ini loh masalahnya, ini temuannya, penyebabnya apa, sehingga mereka adalah supaya tahu dulu sebelum nanti disampaikan kepada masyarakat. Nah, khusus untuk kecelakaan Sriwijaya akhir-akhir ini yang menjadi pengalaman buat KNKT bahwa banyak beredar di media sosial informasi-informasi yang diambil dari beberapa sumber dan mencoba untuk dianalisa. Saya tidak menyalahkan analisanya, saya tidak menyalahkan siapa yang melakukan, tapi saya hanya berpesan bahwa informasi yang sedikit apabila kita mencoba menganalisa, saya khawatirnya akan misleading. Jadi contoh kemarin kejadian Sriwijaya bahwa Flight Radar 24 merekam pesawatnya kecepatan 115 knot. 737 dengan 115 knot pasti stall. Kita tahulah di penerbangan itu ada namanya ground speed, indicated airspeed, true airspeed, computed airspeed. Nah, sekarang kalau yang dimunculkan di Flight Radar 24 ini adalah ground speed. Apa sih yang mempengaruhi ground speed? Ground speed bisa turun, itu apa saja sih pengaruhnya? Ground speed itu apa sih? Nah dari sini kalau memang dipahami itu, mungkin analisanya juga akan hati-hati gitu. Karena ground speed itu bukan kecepatan yang terjadi di pesawatnya, yang dilihat oleh pilotnya bukan itu. Nah itulah salah satunya. Jadi yang menjadi beban ke KNKT adalah karena ini peristiwanya baru terjadi, masyarakat masih antusias, mereka melihat berita dan itu ditangkap sebagai informasi yang benar. Padahal belum tentu itu benar. Yang menjadi tugasnya KNKT adalah nanti pada saat akhir investigasi, opini masyarakat yang salah ini harus diluruskan. Tugas KNKT yang harus meluruskan. Ini yang berat. Pengalaman kecelakaan Mandala Medan, kalau nggak salah tahun 2005. 737 beredar di media bahwa pesawat ini membawa duren 2 ton. Masyarakat tahu duren nggak boleh dibawa ke pesawat. Bukan karena bau, bukan karena beratnya atau karena duren itu enak atau gimana, tapi karena bau. Tidak boleh dibawa ke kabin supaya tidak membuat penumpang yang tidak tahan bau durian nggak sakit. Tapi pesawat ngangkut durian boleh. Dan benar pesawat itu ngangkut durian 2 ton. Begitu di koran diberitakan bahwa pesawat Mandala membawa durian 2 ton. Habis itu KNKT menyatakan bahwa benar pesawatnya bawa durian, tapi durian itu sudah masuk di load sheet dan beratnya sudah dihitung dan pesawatnya tidak overload. Besoknya yang muncul di koran, KNKT membenarkan pesawat membawa durian. Sampai sekarang masyarakat kalau ditanya kecelakaan, oh itu yang pesawat bawa durian ya. Masyarakat lupa, apa sih dulu kenapa pesawat itu nggak bisa take off. Nah itulah, saya melihat khawatir bahwa kecelakaan Sriwijaya ini besok kita meluruskan lagi kepada masyarakat bahwa apa yang sesungguhnya terjadi sudah sulit.
Karena sekarang masyarakat opininya sudah terbentuk dengan berita-berita di media sosial ini. Akhirnya kita mau meluruskan, orang sudah ingatnya, oh itu yang pesawat yang dulu stall itu ya. Padahal itu tidak terjadi. Nah ini yang menjadi tugas KNKT ke depan dengan sekarang media sosial begitu ramai. Tetapi bukan media sosial ini tidak dimanfaatkan oleh KNKT. KNKT juga punya manfaat dengan media sosial dan teknologi sekarang. Kadang-kadang KNKT sendiri misalnya ada kejadian gitu, ada kecelakaan. Kadang-kadang kita belum dapat gambarnya karena kita masih menghubungi pihak berwenang. Ini mana kejadiannya benar, konfirmasi di media sosial sudah muncul gambarnya. Nah, ini salah satu kita, ternyata sudah ada, gambarnya seperti ini. Kadang fotonya udah ada ya. Nah, di media sosial kadang-kadang kita belum masih mencoba cari konfirmasi. Fotonya sudah beredar, kadang-kadang beritanya sudah lebih lengkap. KNKT juga mengambil manfaat dan beberapa kali kejadian, terutama di Papua, kita dapat video pesawat itu mendarat, ya pesawat yang mengalami kecelakaan kita dapetin dari media sosial. Karena masyarakat karena semua orang sekarang pegang kamera, begitu ada apa-apa mereka sudah merekam, akhirnya kita dapat dari situ. Jadi KNKT juga bukan anti, kita juga menikmati kok itu. Tetapi intinya bahwa bijaklah gitu loh. Jadi intinya ada norma-norma. Jadi gitu ya. Kalau kita takutnya akan menggiring opini masyarakat yang salah itu aja yang. Dan kita juga harus simpati juga pada keluarga korban ya, Kip, ya. Ya, jadi ada beberapa orang juga mengatakan bahwa ini orang mencari keuntungan dari musibah. Nah itu kalau itu saya silakanlah kembali ke orangnya. Tapi intinya bijaklah dengan media sosial itu aja. Baik. Dan KNKT ini kan dalam penyelidikan ataupun investigasi ini lebih mengedepankan dari FDR-nya sendiri atau cockpit voice recorder juga, Kip, ya? Itu bagaimana, Kip, mengenai penelitian itu? Jadi gini, dalam investigasi ini kita mengumpulkan semua informasi yang ada. Jadi apapun informasi yang kita butuhkan, intinya kita pengen tahu apa sebabnya dan bagaimana mencegah. Kalau kita ketemu seorang melakukan kesalahan, katakan orang melanggar prosedur, wah, ini orangnya melanggar prosedur. Itu justru bagi KNKT titik awal mulai melakukan kajian, analisa. Mengapa dia memilih melanggar prosedur? Kenapa pilihan itu diambil? Ini yang harus menjadi, ini akan menjadi awal dari kita untuk mencari masalahnya. Apakah dia tidak tahu prosedurnya? Apakah memang dia sengaja? Atau ada kondisi lain yang memaksa dia memilih itu? Prinsipnya adalah tidak seorang pun pengen celaka. Sehingga apapun yang dilakukan olehnya saat itu menurut dia tidak akan membuat dia celaka. Jadi kita harus berpikir kalau saya dalam posisi dia, kira-kira bagaimana? Nah, untuk bisa menjawab ini kita butuh flight data recorder, kita butuh cockpit voice recorder, kita butuh data-data yang lain, perawatan pesawat. Seperti kemarin kasus kecelakaan Lion JT610, itu total data yang dikumpulkan di KNKT ada 60 giga. Jadi manualnya mungkin ada berapa puluh, saya nggak tahu, mungkin ada 30-40 manual yang kita kumpulkan. Belum data rekaman perawatan, data rekaman training dan lain-lain. Untuk yang Sriwijaya 182 ini sampai dengan minggu lalu data yang sudah terkumpul sudah mencapai 68 giga. Lebih banyak lagi gitu. Lebih banyak lagi. Jadi ini yang banyak yang harus kita kaji. Banyak harus kita kumpulkan, termasuk kita mewawancara orang-orang yang kita anggap punya informasi. Bisa keluarganya, bisa rekan-rekannya. Jadi ini yang banyak yang harus dilakukan, sehingga intinya bahwa kita ingin tahu persis apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi dan bagaimana kita mencegah supaya tidak terulang. Karena di setiap kecelakaan juga tidak ada single factor, banyak sekali. Tidak ada single factor dalam setiap kecelakaan, dan setiap kecelakaan pasti berbeda. Contoh pesawat udara tergelincir keluar landasan sudah berkali-kali terjadi. Penyebabnya tidak pernah sama. Jadi memang selalu berbeda, selalu unik.
Dan masyarakat ini mau tahu juga, Cap, ketika hasil investigasi itu keluar ataupun secara final gitu, kedepannya seperti apa, Cap? Berguna untuk apa? Peraturan dari IQ mengatakan bahwa setiap laporan hasil investigasi harus publicly available, harus bisa diakses oleh masyarakat. Jadi KNKT memasukkan ke dalam websitenya KNKT, itu bisa diakses oleh siapapun. Contoh kecelakaan AirAsia. Kecelakaan AirAsia itu KNKT sudah diminta untuk bicara di Singapura, di Tokyo, di Toulouse, di Jerman. Waktu itu ada undangan di Seychelles, Afrika. Yang belum ngundang Amerika aja. Jadi hampir di semua negara kita diundang untuk bicara apa lesson learned dari kecelakaan AirAsia. Waktu itu salah satunya saya ketemu di Tokyo dengan seorang dari airline lah, airline-nya Jepang. Dia bilang, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Oh, dari airline mana? Saya bukan dari airline, saya dari KNKT. Oh, kamu yang ikut nulis laporan AirAsia? Oh iya, saya ikut. Terima kasih, terima kasih. Kita belajar banyak dari laporan Anda. Oh ya, dia nunjukkan ke saya, ini saya pakai untuk training pilot saya. Ditunjukin ke saya, gambarnya si AirAsia. Tulisannya saya nggak bisa baca. Huruf kanji. Kemudian saya ketemu di Singapura, itu salah satu pilot SQ, sampai sekarang jadi teman baik saya, Kapten Felix Chan. Saya ketemu beliau, terus, kamu dari KNKT ya? Kamu dari Indonesia ya? Dari mana? Dari Garuda? Bukan, saya dari KNKT. Dari KNKT? Kamu ikut nulis laporan AirAsia? Oh, saya ikut. Dia langsung hormat. Physically dia benar-benar hormat. Saya salut sama KNKT. Saya udah baca laporannya AirAsia. Wah, begini. Nah, intinya gini maksud saya, bahwa laporan ini tersedia di masyarakat. Kita harapkan ini dibaca untuk pembelajaran, supaya maskapai-maskapai yang lain belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang terjadi di kecelakaan itu. Jadi di situ memang banyak ceritanya, lengkap. Jadi semua, apalagi mereka-mereka yang tahu tentang aturan Aneks 13 seperti apa, mereka akan banyak tahu, bisa membaca kira-kira apa sih pelajarannya dari situ. Jadi harapan kita adalah orang membaca dari laporan itu, kemudian memperbaiki diri. Namun demikian, kecelakaan Lion 610 kemarin kita publikasikan akhir Oktober. Bulan November saya diundang di Singapura untuk bicara di IFALPA. Jadi safety-nya IFALPA bikin pertemuan dan saya disuruh paparan. Itu pilot dari seluruh dunia, dari Kanada, Brazil, sampai Israel, Eropa, semuanya ada. Dan mereka sebagian besar sudah bilang, saya sudah baca laporanmu 330 halaman. Pertanyaan saya, jadi intinya bahwa di mana-mana orang baca. Saya berharap di Indonesia juga pada baca lah. Meskipun memang laporannya harus bahasa Inggris, karena ICAO hanya mengizinkan menggunakan bahasa resmi ICAO. Kalau nggak Inggris, Prancis, Rusia, Cina, Arab, Spanyol. Arab, Cina, Spanyol kita nggak ada. Ya kita bisanya paling bisa cuman Inggris, meskipun nggak bagus-bagus amat. Ya terpaksa kita menulisnya bahasa Inggris. Namun kita juga melihat bahwa tidak semua masyarakat kita ini mau membaca, atau kalau membaca bisa paham. Jadi biasanya yang dilakukan oleh KNKT adalah kita mengumpulkan stakeholder. Jadi setelah laporan selesai kita kumpulkan stakeholder, jadi airline, dari regulator, dari Angkasa Pura, dari Airnav, kita kumpulkan, kita cerita, ini loh peristiwanya. Supaya kalau mereka tidak baca, udahlah kita dongengin deh, ini loh ceritanya, ini loh masalahnya. Nah, satu hal yang waktu itu, waktu kecelakaan Lion 610 itu saya sedang mengikuti International Society of Air Safety Investigator. Ini pertemuan tahunan investigator seluruh dunia. Waktu itu di Dubai. Salah satu yang dipaparkan adalah Norwegia. Itu setelah mereka mempublikasikan laporan investigasi, mereka juga mempublikasikannya di YouTube. Jadi dibuat suatu video animasi, kemudian proses investigasi. Jadi
7 sampai 10 menit. Jadi mereka membuat satu ini loh, kecelakaan itu terjadinya begini begini begini. Jadi saya melihat bahwa dalam video durasi 10 menit ini hampir bisa isi laporan tadi diceritakan. Dan lebih gampang tersampaikan ke masyarakat. Lebih mudah disampaikan masyarakat. Saya juga kepikiran, akhirnya saya juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di KNKT, bagaimana kalau ini kita bikin. Yang jadi masalah sekarang adalah di KNKT sumber dayanya yang masih kurang. Kita masih kurang orang. Ya, Tapi kedepannya... ide ke sana sudah ada, mudah-mudahan intinya bahwa supaya pesan keselamatan, jadi korban sudah segitu banyak, pengorbanan ya korban, ya keluarganya, ya negara, ya airline dan siapapun, banyak orang yang sudah berkorban. Ini apa sih manfaatnya? Baru pengorbanan mereka itu untuk apa? Jadi inilah yang intinya bahwa dari investigasi ini salah satunya kita ingin mengangkat ini loh pembelajarannya, tolong kita belajar supaya tidak terulang. Nah dari situ diharapkan kalau memang dengan tulisan kurang ya mungkin kita nanti akan metode lain kita sampaikan, intinya supaya pembelajaran ini sampai ke masyarakat. Baik, kalau begitu. Beralih ke target nih, Kip. Setelah pencapaian saat ini masih ada target yang belum nggak, Kip? Pencapaian siapa? Pencapaian saya Iya. kan? Emang saya sudah mencapai kemana? Jadi intinya begini, untuk pencapaian saya tidak punya pencapaian ambisi pribadi, saya tidak. Tetapi saya merasakan saya di KNKT yang dulu namanya belum KNKT, yang orang belum kenal itu siapa. Saya ingat dulu Pak Diran itu mau masuk ke airport dicegat sama Afsek, sama security bandara. Bapak nggak boleh masuk, Bapak nggak punya boarding pass. Saya dari AAIC, ini kartu saya, identitas. Enggak Pak, saya satpam bandara, Bapak nggak boleh masuk. Sampai segitunya orang nggak kenal siapa ini, sampai akhirnya sekarang KNKT dikenal tidak hanya di Indonesia, dikenal seluruh dunia. Dulu orang menyebutnya NTSC, sekarang orang sudah nggak nyebut NTSC. Di badan hukum manapun, undang-undang manapun, aturan manapun di Indonesia namanya adalah KNKT. Nggak ada namanya NTSC. Jadi sekarang dokumen internasional tetap nama kita adalah KNKT. Jadi orang sudah nggak menyebut lagi NTSC, namanya adalah KNKT. Sudah sampai dikenal di seluruh dunia, dikenal di Indonesia, di mana-mana. Saya ngikutin proses awalnya. Nah, pencapaian apa yang masih saya inginkan ke depan adalah KNKT sekarang ini masih bisa berkembang karena ada orang-orang yang Pak Suryanto, ketua KNKT itu di KNKT jauh sebelum saya. Jadi ada orang-orang yang dari dulu sudah ngikutin, ngawal KNKT sampai sekarang. Tetapi setelah generasi kita, siapa yang akan melanjutkan? Nah, keinginan saya yang masih belum tercapai sekarang adalah membuat satu sistem di dalam KNKT yang siapapun nanti akan melanjutkan, tinggal running. Karena ada regenerasi juga ya, Kip? Regenerasi nanti kita sudah siapkan regenerasi, tapi kalaupun nanti siapapun yang masuk ke sana, siapapun yang akan melanjutkan, sistemnya sudah jalan. Dari mulai sistem rekrut investigator, sistem pelatihan investigator, tata cara investigasi, semuanya saya sudah membuat manual. Prosedur di dalam KNKT ada 11 buku. Ada prosedur-prosedur yang kita sudah susun, habis itu sudah setiap ada kejadian kita evaluasi lagi, kayaknya prosedur kita masih kurang cocok, revisi lagi. Nah ini kita terus, tapi intinya bahwa saya berharap bahwa siapapun nanti tinggal ngikutin buku itu kok. Tinggal ngikutin buku ini, ikutin saja, nanti jalan sendiri. Jadi harapan saya adalah saya membangun menyiapkan KNKT sampai nanti suatu saat kita yang dari awal ini sudah tidak berkecimpung di KNKT, siapapun yang melanjutkan tinggal jalan. Itu saja sih yang masih. Mudah-mudahan segera tercapai. Amin, gitu amin. Ya. Terima kasih ya. Sebelum kita tutup nih, Kip, ada rasa terima kasih yang belum tersampaikan? Terima kasih saya yang belum tersampaikan. Saya kalau boleh mengucapkan terima kasih, saya mau mengucapkan terima kasih ke Pak Tatang Kurniadi, Ketua KNKT 2007 sampai dengan 2014. Karena beliau yang membimbing saya, mengirim saya belajar di Australia, mempromot saya
ke luar negeri. Jadi saya dulu tuh istilahnya sama beliau itu didorong. Siap nggak siap kamu maju. Saya disuruh bicara di forum-forum internasional. Saya mau datang, udah saya berangkat bicara, suruh bicara di Hong Kong, suruh bicara di Kolombo, di mana pokoknya saya didorong untuk maju. Sampai sekarang saya merasakan bahwa kalau saya datang ke forum Asia Pasifik, pertemuan investigator Asia Pasifik, saya bukannya sombong. Orang yang nggak kenal saya, dia akan minder. Jadi semua orang pasti kira, apa kabar kamu? Dan orang taunya nama saya Ray. Ray itu ada ceritanya sendiri. Jadi orang taunya nama saya Ray. Jadi, Ray, apa Captain Ray, apa kabar Captain Ray? Jadi orang-orang yang nggak kenal saya, mereka menjadi minder. Jadi begitulah pengaruh Pak Tatang yang dorong saya untuk maju, sampai akhirnya saya dikenal di forum internasional. Dan mendidik saya, ngarahin saya sampai ini. Kalau saya boleh berterima kasih, saya akan berterima kasih dengan beliau. Baik. Ya. Yang kedua, saya berterima kasih sama istri saya. Selalu support gitu ya. Istri saya selalu support. Istri saya nggak pernah ngeluh, saya nggak pulang seminggu, nggak pernah ngeluh. Kadang bisa berbulan-bulan juga gitu ya dalam investigasi itu ya gitu. Ya, kadang-kadang, tapi ya itulah intinya. Dan kadang-kadang saya pulang juga di rumah udah, pikiran saya nggak di rumah, badan saya di rumah, pikiran nggak di rumah. Itu, tapi istri saya nggak pernah ngeluh. Jadi itu salah satu yang kedua yang bikin saya terima kasih. Baik, terakhir, ada pesan nggak buat generasi muda kita, Cap? Pesan buat generasi muda, oke. Berdasarkan pengalaman saya dari investigasi, apa yang saya temukan dalam investigasi, bahwa banyak kecelakaan itu karena faktor disiplin. Jadi bukan artinya bahwa setiap kecelakaan selalu ada pelanggaran, tidak. Tetapi kadang-kadang orang lain yang tidak disiplin, orang lain yang lain temennya kena dampak. Ini yang jadi yang saya pesankan kepada generasi muda adalah disiplin. Disiplinlah dalam mulai dari diri sendiri. Disiplin diri, karena nanti dari disiplin diri ini adalah mulai akan terpancar sampai dengan kita dalam lingkungan pekerjaan. Disiplin mulai buang sampah, disiplin. Akhirnya nanti tercermin dari disiplin kita berlalu lintas sampai dengan kalau rekan-rekan di penerbangan, disiplin dalam melakukan tugas. Ya pilotnya, ya teknisinya, ya ATC-nya, ya siapapun lah. Tapi intinya karena kadang-kadang orang menganggap, ini kayak buat saya kecil lah, saya nggak ngelanggar dikit nggak apa-apa. Ngelanggar sedikit di sini, dampaknya di pihak lain mungkin bisa besar. Nah ini yang saya pesan kepada generasi muda, adik-adik saya, kakak-kakak saya juga yang masih pada aktif, disiplin lah. Intinya itu. Dengan disiplin mungkin tingkat kecelakaan itu bisa menurun, bahkan hampir zero accident nantinya ya gitu ya. Diharapkan bahwa dengan disiplin ini tingkat kecelakaan menurun ya. Kalau zero mudah-mudahan sih, tapi agak mustahil, tapi oke lah. Baik. Mungkin yang jelas menurun itulah. Baik, kalau begitu Cap. Terima kasih Captain. Akhirnya harus kita akhiri. Terima kasih. Bincang-bincang kita, semoga kita dapat berkembang lagi Cap ya. Terima kasih kesempatan yang disampaikan pada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Akhirnya harus kita akhiri obrolan aviasi kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.